Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, Merdeka. dan salam pramuka. Salam. Kakak sekalian, sungguh pengalaman yang sangat indah sekali bagi saya pribadi, khususnya sebagai Ketua Harian Kuartir Daerah Jawa Barat, dan juga kebetulan saya juga Kapusdatin Kuartir Nasional, bisa hadir di Mahat Al Zaitun, khususnya bisa bertemu dengan anggota pramuka di Mahat ini. Saya mendengar informasi di sini pramukanya cukup banyak. Nah, kebetulan saya lagi ada di kunjungan di Cirebon dan Indramayu, makanya saya berkunjung khusus ke sini ingin melihat secara langsung tentang kegiatan kepramukaan. Alhamdulillah tadi saya banyak bertemu dengan peserta didik di sini, khususnya penggalang dan beberapa penegak. Mereka luar biasa ya. Beberapa memberikan penjelasan kepada kami dalam bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, ada juga bahasa Cina. Dan ini merupakan nilai plus anggota pramuka. Khususnya adalah karena ini sudah menjadi SAKO, satuan komunitas, nanti ini bisa lebih bisa lebih terpublish lagi tentang keberadaan pramuka di Mahat Al Zaitun ya. Saya terus terang ya, banyak kaget juga gitu masuk ke sini gitu kan, luas sekali, hebat sekali bagaimana keilmuannya itu benar-benar ditata dengan rapi, kurikulumnya dan sudah sangat bagus gitu. Dan ini menjadi bahan bagi kami di Kuartir Daerah Jawa Barat dan juga mungkin nanti di Kuartir Nasional, karena kebetulan saya juga salah satu pimpinan di nasional di Gerakan Pramuka, untuk berdiskusi dan menjelaskan bagaimana pramuka di Al Zaitun ini sangat luar biasa. Insya Allah ini adalah pertemuan kunjungan kita pertama, dan nanti kita akan ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan positif tentang kepramukaan ke sini, karena pasti kalau saya sampaikan banyak sekali pimpinan-pimpinan pramuka di tingkat Jawa Barat dan nasional tertarik untuk bisa memberikan kontribusi keilmuan dan sebagainya di Mahat Al Zaitun ini. Yang pertama adalah saya sampaikan dulu yang Indonesia Raya 3 stansa ya. Saya harus sampaikan dalam pramuka tingkat kuartir daerah Jawa Barat kita juga menggunakan 3 stansa ya. Dan ini memang 3 stansa ini sebenarnya adalah lagu yang hampir hilang. Makanya ketika ini dikumandangkan setiap hari saya pikir bagus juga. Jadi untuk mengingat sejarah dan sebagainya 3 stansa. Nggak masalah, 1 stansa 3 stansa masalah, tapi memang 3 stansa ini sudah jarang dilakukan oleh lembaga resmi, tapi kalau di Jawa Barat, di Kuarda kita masih menggunakan itu juga untuk hal-hal yang resmi. Kemudian masalah salam, itu ciri khas biasanya, ciri khas daripada masing-masing baik gugus depan dan sebagainya. Tapi kalau di pramuka memang ada hormat, itu juga disampaikan salam pramuka, jadi bisa dengan merdeka dan salam pramuka bisa disatukan ya. Tos dan sebagainya saya pikir itu mah ciri khas, tidak jadi masalah. Cuma mungkin tadi yang bagus itu ketika saya kunjungan ke ekstrakurikuler perkapalan, itu harusnya itu yelnya keren loh ya, yelnya. Tadi bilang apa? Al Zaitun, cerdas, sehat, cerdas, manusiawi. Nah itu menurut saya itu yel yang sangat bagus ya. Nggak salah kalau yel itu juga dipakai dalam kegiatan yel-yel di kepramukaan gitu kan. Karena di pramuka itu suka ada lomba ataupun yel-yel khusus ya. Yang yel-yel itu biasanya mencirikan tentang gugus depan atau komunitas tersendiri. Jadi saya itu yel seperti tadi sebenarnya bisa dipakai di pramuka Kamaman nah itu keren loh. Nah, jadi itu yel itu sehat, cerdas, manusia. Kan yel itu sebenarnya intinya 2. Satu bisa jadi doa untuk kita, yang kedua adalah memberi semangat itu aja kan. Jadi tadi sehat, cerdas, dan manusiawi itu doa dan juga semangat untuk pramuka di Al Zaitun. Keren lah. Nah, saya harus sampaikan bahwa pramuka sekarang sudah ada kerjasama dengan Kementerian Agama, sudah tanda tangan berdua dengan Kemendag untuk tingkat PAUD, sanawiyah, aliyah, semua ya, ibtidaiyah semua. Ada kerjasama, artinya kemarin ada perkemahan madrasah ya sebetulnya, tingkat nasional di Cibubur. Jadi Kementerian Agama mendorong pesantren pramuka itu menjadi wajib.
Begitupun di Diknas. Di Diknas sekarang sudah juga ada MOU yang terbaru kemarin bahwa pramuka itu harus menjadi bukan lagi ekstrakurikuler tapi menjadi bagian kurikulum pembelajaran. Nah di Al Zaitun saya lihat dua-duanya sudah masuk ya, ekstrakurikulernya ada. Kemudian juga tadi apa namanya intrakurikuler kurikulumnya juga sudah ada. Saya tadi sempat lihat kurikulumnya walaupun cuma selewat ya, bab akhlak, bab ini gitu kan. Itu tinggal dimasuk-masukin aja pramuka. Jadi cuma yang jadi masalah adalah saya belum lihat publish keluarnya gitu kan. Jadi Mad Al Zaitun ini pramukanya harus harus terekspos, makanya tugasnya Kak Hari. Pusdatinnya Indramayu. Coba diekspos. Tadi juga sudah beberapa di grup keluarga sudah sempat ramai. Wah, kenapa nggak ngajak? Kenapa gini? Berapa yang KMD di sana? Berapa KML? Gitu. Saya belum bicara teknis ya. Pembinanya KMD-nya berapa KML? Itu kaitan dengan sertifikasi. Itu tugasnya nanti Pusdiklacap dengan Kamaman. Siap. Untuk kalau perlu adain KMD KML. Kalau instruktur ganti ya keluarga saya kirim, nggak usah dihonorin. Saya kirim semua gitu. Oke. Nanti kita support lah. Kita keluarkan ya sertifikat tingkat provinsi biar keren kan. Buat gurunya itu ada kredit poin, bermanfaat dan sebagainya gitu untuk jabatan fungsional dan sebagainya. Ya. Jadi kita dukung lah. Nah, itu tugasnya pembina ya, tugasnya Kamaman itu ya, dan Pusdiklacap. Jadi gini, pramuka ini memang sekarang beda dengan paradigma dengan yang dulu. Dulu kalau bicara pramuka ya camping, api unggun, baris berbaris, sekitar segituan. Pramuka sekarang itu harus lebih inovatif, mereka harus berpikirnya visioner. IT harus masuk ke sana. Kemudian leadership, bagaimana juga kita bersahabat dengan digitalisasi, bagaimana juga kemampuan penguasaan bahasa dan game praktek-praktek yang menarik ya. Nah jadi adakan kegiatan-kegiatan yang menarik, simposium, apapun juga namanya lah gitu. Ngikutin secara psikologis, Kamaman lebih paham secara psikologis tingkatan umur anak kan. Jadi sekarang teknologi itu nggak bisa dibasmi, tapi harus diimbangi. Nah di pramuka itu ada yang namanya SAKA ya, Satuan Karya. Jadi semua ada di sana loh. Yang senang camping, senang jurnalistik, senang apa ada, tinggal peminatannya aja. Jadi harus ada kelompok-kelompok kecil, harus ada instruktur-instruktur yang bikin orang tuh menarik gitu. Jadi kalau cuma PBB saja, api unggun saja, kesannya itu apalah gitu. Kesannya itu lama itu. Nah, kalau pramuka itu inovatif, menarik, itu pasti nggak akan ditinggalin. Ya saya juga sampaikan itu karena saya baru ikut pramuka sekitar 50 tahun lah ya. Baru 50 tahun saya aktif di pramuka ya. Ngalamin dari gugus depan, kemudian ketua DKR, baru 50 tahun, ketua Kuarcap, Kuarda, kakak terus ya, kakak terus. Dan saya lihat bener, baru 50 ini cerita ya. Saya punya 2 anak perempuan, dua-duanya adalah pramuka dan pramuka Garuda dua-duanya. Alhamdulillah dua-duanya karena ikut pramuka, dia masuk Unpad, masuk ITB, kemudian di Portland University di Groningen dan sekarang di Melbourne itu free semua. Beasiswa itu dari jalur pramuka yang dipakai lah. Maksud saya kecerdasan itu sebenarnya bisa diciptakan dengan proses pembelajaran yang baik dari guru-gurunya. Jadi artinya dan sampai sekarang dia bangga menjadi pramuka. Dia pakai scrap kalau di luar negeri, sekarang bahkan menjadi utusan PBB ya untuk dari Australia keliling-keliling negara. Tapi dia selalu pakai scrap pramuka merah putih gitu kan. Ada nilai kebanggaan. Nah itu harus ditanamkan ke peserta didik. Jadi kalau dia pakai baju pramuka bangga dia. Tadi saya senang. Kak, saya sudah di Anfinru, waduh bangga gitu kan. Di Anfinru di mana? Di Kuarcap. Ya, Kuarcap. Ya itu maksud saya hal seperti itu harus ditanamkan. Makanya sering-sering ikut kegiatan yang cabang daerah. Nanti saya tadi bilang ke Kamamanmu ada jambore pramuka muslim sedunia ya September ini. Siap disampaikan. Nanti saya dari Kuarcap saya ngundang karena sudah 60 negara yang menyatakan siap akan hadir di Indonesia ya. Itu penggalang-penggalang seluruh dunia. Jadi maksud saya hal seperti itu harus ditumbuhkan di anak-anak. Jadi orang ikut pramuka di Al Zaitun tuh ada nilai plusnya. Jadi si anaknya merasa saya masuk ekstrakurikuler pramuka ini adalah nilai plusnya saya bisa dapat ini dan ini. Gitu. Jadi harus ada kegiatan siapa Mas Dikun ya yang Sakamal Bakti ya. Nah ada Sakamal Bakti yang di bawah Kemenag ya. Itu biasanya orang-orang pesantren merasa itu aktif di sana, bantu-bantu apa ya Barkasi Haji sekarang ya. Barkasi Haji misalnya.
diundang, jadi dia belajar oh begini kan, tujuannya akhir-akhirnya kembali ke masyarakat ya. Nah, jadi saya juga punya pengalaman tahun kemarin saya petugas haji, selama di Mekah saya dibantu oleh pramuka-pramukanya Arab Saudi gitu kan, yang luar biasa. Mereka tuh relawan tapi keren-keren. Ujung-ujungnya sama, visinya dengan pesantren ini pasti sama. Ketika lulus kan ujung-ujungnya kembali ke masyarakat kan. Ya. Kalau kembali ke masyarakat tuh harus punya nilai lebih loh. Lihat loh lulusan aja itu, lihat tuh orang kan pasti gitu kan, nilainya positif dan itu biasanya promosi yang terbaik ya. Terus yang terus membuktiin. Saya banyak jujur ya, banyak pertanyaan saya stigma, kok Jaitun tuh gini, kok Jaitun gitu dulu. Tapi hari ini tadi saya bilang enggak, kurikulumnya sama, kurikulumnya sama apa? Siapa yang beda gitu kan? Apa yang beda gitu kan? Ya cuman kan cara pandang orang yang Nah, suka, makanya. nggak suka itu kan beda Pak. Makanya itu diperlukan. Nah, agen perubahan itu saya hadapkan yang lain dari pramuka menjadi agent of change, perubahan bagaimana dia. Oh kami ini lulusan ini, kami ini. Nah, makanya nanti kegiatan Jawa Barat kita nasional sekali saya undang ya. Saya itu kirim, Siap. liatin ke nasional bahwa pramuka kami ini gini gitu. Nah, itu kalau lebih begitu lah. Saya lihat tadi pertama adalah bahasa ya. Saya salut dengan bahasa ya. Walaupun kelihatannya penggalangnya masih malu-malu, terias. Tapi menurut saya untuk level SMP tadi ya, sanawiyah, itu MTS udah keren tuh. Jenisnya udah itu kan bisa dipelajari. Yang kedua ada nilai kebanggaan. Saya ngelihat tuh, saya hari ini ada ekstrakurikuler pramuka jam sekian untuk sore sama jam sekian gitu kan. Bangga pakai baju pramuka tuh. Jadi saya ngelihat terus sarana dan prasarana di sini lengkap loh ya. Sangat lengkap. Camping nggak usah kubuper, ini kok kelihatannya luas kan. Terus tadi ada praktek bikin kapal, menanam. Itu harusnya menanam itu SKU-nya, PKK-nya harus banyak. Betul, ada menanam dan sebagainya, itu ada SKK. Tadi sempat panen. Nah, itu ada TKU, ada SKK-nya itu. Maksud saya dikasih motivasinya seperti itu. Terus Standar kesehatan. kalau prestasi tadi juara ini, kalau nggak dipublish keluar, ya orang nggak kenal aja itu ya. Jadi apa namanya, tetap harus dijual dari sisi positifnya gitu. Lihat di santri kami. Tadi makanya saya bilang tadi, saya perhatiin kurikulumnya, lihat kamu kan. Menurut saya kurikulumnya nggak ada yang aneh. Depak dengan Diknas sama. Iya, Masuk sini. karena saya juga punya pesantren di Bandung. Saya punya pesantren. Ya sama aja kok. Walaupun saya bukan praktisi pesantren, hari owner mah datangnya sekali-kali aja gitu. Itu yayasan. Tapi saya lihat kurikulumnya apa yang beda gitu kan. Tapi ini lebihnya punya sarana yang luar biasa lah. Ini saya bilang ini pesantren satu-satunya pesantren yang Palu gak ada ya. Apa lu gua ada katanya. Yang ada di sini pabrik jarum katanya. Ya, karena mohon maaf saya keliling hampir seluruh Indonesia setiap bulannya. Saya masuk ke pesantren, ke Sako, kapasitas saya di nasional. Saya keliling lah. Nah, kalau nanya Sabang sampai Merauke saya udah hatam lah gitu kan. Jadi 3 kali. baru saya aneh pas masuk Indramayu gitu kan. Iya. Kok gini ya Pak Jaitun teh gitu. Gininya tuh positif loh ya. Itu positif. Itu aja mungkin. Ya, saya tadi pertama masuk sebelum saya ketemu Kang Maman ya. Pertama kali masuk dari gerbang tadi, terus saya lihat ada anak-anak santri lagi iniin gabah gitu kan. Saya tanya itu lagi ngapain? Oh lagi praktek. Oh mereka kan hore gitu kan lagi praktek, punya tempat, punya sawah sendiri, mereka panen sendiri, mereka jemur sendiri, mungkin mereka produksi sendiri dan mereka kirim ke kitchen sendiri gitu. Saya bilang ke Kadikun ya. Kelihatannya ini negara mau bikin negara sendiri. Segala ada gitu kan. Luas 1.500 hektar. Bahkan kemudian menjelaskan 1.500 hanya di sini. Hanya pendidikan aja, belum hutan, belum jati saya lihat sendiri, kapal ada sendiri, pertanian ada sendiri. Jadi menurut saya itu bagian dari tingkat kemandirian. Dan ini sudah bagus. Bahkan tadi saya nanya, kamu tidurnya sekamar berapa orang? Asramanya sebelah mana? Sampai kamar santri wanita dan laki-laki beda, kelasnya pun beda. Terus pulang, bro, kalau libur aja suka ditengok nggak? Jarang. Saya tanya ke yang tadi yang dari Jogja kebetulan. Kalau yang dekat mungkin sering ditengok. Terus saya bilang mandiri sekali gitu kan.
Kalau bicara kemandirian jangan tanya Pramuka. Pramuka itu organisasi yang paling mandiri. Tuh. Dan siswanya itu mandiri. Serius. Saya punya 2 anak. Sejak SMA, 2 anak saya itu tidak serumah dengan saya. Saya tinggal di Kabupaten Bandung, dia tinggal di kota dengan neneknya. Beres SMA, dia kuliah satu Semarang, satu di Polandia, satu terus ke Belanda, ke Australia. Nggak pernah serumah. Tapi dua-duanya mandiri karena duanya mendidik di Pramuka. Pramuka itu kan mandiri itu mandi sendiri, makan sendiri. Masak sendiri. Dan saya lihat di sini ada. Oke. Tadi ada siapa yang menjelaskan, Kak, kita kalau panen kita kirim ke kitchen kami. Dia produksi, dia pasak sendiri, dimakan katanya untuk santri. Saya bingung, 12.000 santri gimana ngasih makannya ya? Sehari 3 kali gitu kan. Kan itu bukan urusan mudah loh. Itu bukan urusan mudah masih makan gratis siang aja yang presiden sekarang cuma 1 kali sehari, dan itu satu tim itu hanya untuk melayani 3.000 orang satu dapur itu ya. Dan sekali ya, ini 3 kali 12.000 nggak kepikiran saya berapa orang ini yang masaknya gitu, gimana cateringnya gitu kan. Tapi saya belum sempat, nanti saya kalau kunjungan ke sana Kang Maman saya belum kadang ajak saya ke dapur. Ke mall, ke bank. Saya ke dapur, pingin tahu gimana sih masaknya. Oke. Karena ini keren loh ya. Iya, Maksudnya, betul. nah yang bagus-bagus di Aja itu harus diduplikasi sama pesantren lain, tapi orang lainnya harus tahu dulu gitu. Makanya Kang Maman tuh bagus. Mahat ini adalah milik bersama orang. Itu keren loh ya. Jadi orang masuk ke sini rasa memiliki gitu, rasa memiliki yang tinggi. Nah, itu keren. Biasanya pikir saya sebelum masuk ke Zaitun itu pasti eksklusif. Gini. Saya kalau eksklusif malas kan saya. Terlalu protokoler saya malas juga gitu kan. Harus gini. Oh, terlalu banyak saya bilang. Makanya ini kemarin saya kan mendadak juga kunjungan ke sini gitu kan. Nah, mendadak ini. Tapi saya tadi masuk pintu gerbang saya nggak turun dia. Enggak kok, nggak. Saya bilang, kok cepet banget datang lapor KTP nanya gini-gini, langsung diantar ke sini gitu. Terus saya bilang apa yang susah di Zaitun gitu. Ternyata memang nggak. Nah, mungkin akan ada ribuan jutaan orang di luar yang berpikiran seperti saya gitu tentang Zaitun. Makanya karena saya orang Pusdatin, nanti saya coba nulis menyoal tentang Zaitun. Tapi saya dari sisi pramukanya ya. Saya nggak mau dari sisi yang lain, itu bukan kapasitas saya gitu. Tapi dari sisi pramuka saya punya kewenangan untuk itu. Ada Mang Dikunnya berarti. Ya menurut saya kalau di Indramayu pramuka ya seperti pramuka. Artinya ya berkegiatan seperti biasa di kuartir ranting, kuartir cabang, semuanya berjalan dengan biasa. Artinya apa yang ada di sini di Zaitun ini ya sebagian besar juga dilaksanakan di masing-masing gugus depan. Kebetulan saya adalah dari Binawasa di Kabupaten Indramayu yang mengurusi kegiatan orang dewasa. Ya harusnya di Zaitun ini harus ada kegiatan khusus, baik mahir dasar, mahir lanjutan. Kalau Kang Maman sudah setingkat sudah latih. Dulu pernah aktif juga Kang Maman tuh waktu saya jadi sekretaris Pusdik. Sekarang jadi Wakapusdik, Kang Maman jadi nggak aktif, nggak tahu nih. Bukan sedang. Oh, sedang mau aktif katanya. Nah ini teman saya. Siap. Ya seperti itulah. Jadi antara luar dengan sini ya tentu saja ada perbedaan, ada kesamaan. Yang perbedaannya itu ya nggak terlalu jauh lah. Kita tahun 2012 ya ini tuh Sako Zaitun ya. Tadinya kan PPUK tadinya tuh pelatihannya. Iya, pelatihannya di situ. Saya juga pas tahun 2011 baru jadi pelatih. Ada 11 pembina dari Zaitun ini ikut KMD. Ternyata saya diminta untuk sering datang ke sini bersama 3 orang. Akhirnya beberapa bulan kemudian brojol keluar Sako Zaitun. Nah, salah satu bidangnya saya, ya artinya yang membidani lahirnya Sako Zaitun. Kalau untuk Sako kan di Indramayu itu baru ada 2 Sako tuh, Sako Zaitun dengan Sako Marib. Saya kebetulan pernah jadi ketua Sako Marib tahun 2016 sampai 2021. Kemudian saya sekarang jadi ketua Saka Amal Bakti Kementerian Agama Indramayu. Jadi pernah kegiatan dengan Sako Zaitun juga, artinya ada kegiatan yang sifatnya kerjasama, tapi nggak terlalu sering ya Kang, nggak terlalu sering.
Cuman kalau Saka, karena saya ini di sini adalah Madrasah Aliyah yang notabene-nya adalah basis dari Saka Amal Bakti ini, kita sering beberapa kali ikut kegiatan. Saka Amal Bakti. Iya, Saka Amal Bakti dari Jatun itu Kak, pernah saya ikut peran Saka di Kabupaten Indramayu, saya ikut. Waktu di mana? Kiara Payung juga ikut. Jadi kita ada andalan dengan Cang Maman ini. Iya, bukan jamur. Perkemahan madrasah. Apa itu? Perkemahan madrasah. Iya, kayak. Harmoni. Raimuda. Oh, Raimuna daerah itu. Oh, Reda. Iya, Reda itu kita ngambilnya dari sini, dari itu. Ya tentunya dalam ini saya tuh melihat kemandirian pramuka di Jatun itu kan sudah tampak bahwa para calon pemimpin itu kan biasanya berasal dari kegiatan pramuka. Jadi keluar dari pendidikan menjadi orang-orang penting di daerahnya, memimpin masyarakatnya. Ya saya kira kalau umpamanya semua gugus tupan punya kemandirian sama dengan pesantren di sini, kayaknya ya akan lebih baik lagi menurut saya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Salam kami buat Syekh. Mungkin dalam kesempatan lain kita bisa lebih diskusi, bisa lebih bersilaturahmi khususnya dari pramuka. Kalau kali ini mungkin saya juga masih belum maksimal ya. Nanti insya Allah ini akan menjadi bahan juga diskusi kami di teman-teman di kuartir daerah maupun kuartir nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.